mungkin orang-orang, wah ini kok yang di depan kok tua-tua manula semua. Memang saya sengaja dari tadi saya lihat Pak Benyamin kok berseragam. Saya bilang udah Pak Benyamin sama Bu Benyamin jadi single saja. Saya bilang gitu. Tetapi ini tidak mengurangi dari apa yang telah Tuhan tentukan di dalam kehidupan kita. Kalau pada saat ini Tuhan naik ke surga hanya untuk menebus, untuk memberikan tempat kepada kita umat-umatnya yang percaya. Kami yakin dan percaya bahwa umat-umat Tuhan yang ada di gereja Sugeng ini, kami yakin dan percaya menjadi anak-anak yang dipilih Tuhan, kelak nanti akan menjadi anak-anak Tuhan di surga. Itulah yang menjadi kehidupan kita. Akhir-akhir ini saudara, memang banyak saudara-saudara kita yang mungkin tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bahkan ada pertanyaan-pertanyaan, benarkah Yesus itu disalib? Oleh sebab itu kita mempunyai keyakinan, kita mempunyai iman berdasarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa menjawab dan kita punya wajib jawab untuk itu. Tapi kita tidak boleh menghakimi, kita tidak boleh memusuhi orang-orang yang tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Karena saudara, di dalam firman Tuhan yang ada di Matius 13 ayat 30, biarlah ilalang dan gandum tumbuh bersama-sama, waktu penuaian akan terpisahkan dan akan diikat ilalang, akan dicampakkan di dalam lautan api. Itulah yang menjadi kerinduan kita untuk tetap setia kepada Tuhan, dan kita pagi ini ada di tempat ini. Mungkin saudara-saudara kita sebelah yang lain pada salam-salaman. Tadi saya pagi juga sudah salaman, tapi nggak salaman tangan sama tangan. Saya hanya ini aja karena kita bertetangga, bermasyarakat, masih kita tetap apa yang diadakan, yang diatur oleh pemerintah, kita tetap harus kita ikuti. Kita tetap akan memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita ingat kenaikan Tuhan Yesus Kristus di surga. Kita mempunyai tugas yang besar. Marilah beritakan Injil ke seluruh dunia. Baptis mereka dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus akan memelihara kita sampai di akhir kesudahannya. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah tinggalkan kita. Baik saudara, kita akan memuji Tuhan. Tolong yang bisa lagu ini, karena saya rindu banget untuk melakukan ini. Mungkin saya kurang begitu tapi ini lagu lama, tapi ini benar-benar ini yang bisa tolong nyanyi lebih keras saja karena judulnya Dia Hiduplah. Mari kita bangkit berdiri, kita akan ujian ini.
karena Tuhan Yesus pada saat ini juga naik ke surga. Amin. Saya kepingin banget gitu nyanyi ini, makanya saya paksa saya bawa di tempat ini karena Yesus menyediakan tempat kita di surga. Yesus tidak pernah tinggalkan umat-umatnya yang percaya. Oleh sebab itu, saudara dan saya pada saat ini, saudara adalah anak-anak tebusan Yesus. Mari kita angkat pujian bangkit sebutkan nama Yesus. Yesus telah bangkit, Yesus telah naik ke surga. Yesus sudah kita di atas segalanya.
Saat ini nama Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi umat-umatnya yang percaya. Kalau yang tidak percaya ya tidak disediakan. Orang tidak percaya ya kan. Saudara dan saya perlu mengucap syukur karena Tuhan Yesus telah memilih kita untuk menjadi umat-umatnya yang disediakan tempat di surga. Inilah yang menjadi keyakinan kita, yang menjadi iman percaya kita, sehingga dalam segala keadaan apapun kita tetap beribadah, memuji-muji, memuliakan nama Tuhan. Makanya tadi pagi saya sama tetangga saya bilang, Tuhan saya hari ini juga naik ke surga. Oh iya, ada yang bilang kenaikan Isa sama saya bakal. Oh iya, itu Tuhan saya. Saya salaman terus saya berangkat. Itulah, kita harus berani dimanapun kita berada, kita harus berani menyaksikan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah kita yang benar. Puji Tuhan. Asal saudara tidak jelek-jelekan dia, saudara gak bakalan dimusuhin saudara. Hidup di lingkungan seperti saya hampir sama, bahwa firman Tuhan ada yang berkata bahwa kita ini adalah domba di tengah-tengah serigala. Namun serigala itu tidak galak saudara. Malah serigala itu kebanyakan baik sama kita, malah nganterin ketupat lagi kebanyakan. Puji nama Tuhan. Itulah kehidupan kita kalau kita selalu turut Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian kemenang bersama Yesus Tuhan. Angkat serukan nama Yesus. Beberapa hari yang lalu ini Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Bapak Gembala telah mengirimkan
kitab ini penulisnya ini, kitab itu penulisnya itu. Saya baca bolak-balik saudara. Kadang-kadang kita di dalam kehidupan bermasyarakat banyak pertanyaan, banyak masalah-masalah tentang kebenaran firman Tuhan yang harus kita jawab. Tapi kalau kita punya hikmat, kita mempunyai hikmat dari Tuhan, kita bisa jawab segala pertanyaan dari orang-orang yang belum mengenal Yesus. Toh sebentar kalau misalnya mereka tanya, kita jawab dengan puas, dengan tidak membuat mereka kecewa, mereka akan tetap mengerti bahwa kita menjadi saksi Tuhan di mana kita berada. Puji nama Tuhan, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan ujian. Penuhkanku dengan firman-Mu.
Adik kami bersyukur dan terima kasih kalau hari ini kami ada dalam hari peringatan kenaikan-Mu ya Yesus ke sorga. Engkau dari sorga, Engkau kembali ke sorga. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Kami mengagungkan nama-Mu, kami memuji-muji Engkau, kami muliakan akan nama-Mu, karena Engkau telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Dan dengan kenaikan-Mu ke sorga, kami percaya Engkau punya maksud yang mulia buat kehidupan umat yang percaya kepada-Mu. Sebab itu Tuhan, nyatakanlah firman-Mu. Kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Roh Kudus, Roh hikmat, Roh pertolongan, memberi kami pengertian, pemahaman akan firman-firman-Mu, sehingga kami semakin diperkaya dalam iman, diperkaya dalam pengharapan, diperkaya dalam kasih-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surga. Firman-Lah, kami umat-Mu menyambut dengan penuh syukur dan sukacita. Dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpuji-pujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Oleh kasih karunia-Nya, rahmat-Nya, kebaikan-Nya, kita semua boleh ada sebagaimana kita ada. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini hari di mana ya saudara kita umat Muslim merayakan hari Lebaran, hari Idul Fitri. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Kita juga sebagai umat yang beriman kepada Tuhan Yesus, hari ini hari peringatan atau perayaan kenaikan Yesus ke sorga. Haleluya. Puji Tuhan. Hari Natal kita memperingati Yesus lahir. Kemudian kita memperingati hari Paskah, hari kematian Yesus, dan kemudian hari kebangkitannya. Dan sekarang kita memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Untuk itu kita membuka Alkitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai dengan 12. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 12. Haleluya. Kita baca bersama bagian firman Tuhan ini. 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga.
Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Puji Tuhan. Peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, ayat 12 menyatakan terjadi di Bukit Zaitun di luar kota Yerusalem. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Alkitab Kisah Para Rasul ini pasal 1, setelah Yesus bangkit 40 hari lamanya dia berulang-ulang kali menampakkan dirinya kepada murid-murid. Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 3. Kemudian dalam ayat pembacaan kita, Yesus bercakap-cakap dengan murid-muridnya. Dan dalam percakapan itu, dalam ayatnya yang ke-9, maka Yesus kemudian disaksikan oleh mereka, yaitu murid-murid. Yesus terangkat ke sorga. Sementara murid-murid matanya tertuju kepada Yesus yang sedang terangkat ke sorga, kemudian hilang dari pandangan mereka, maka muncullah dengan tiba-tiba digambarkan 2 orang berpakaian putih. Itu maksudnya malaikat. Kemudian malaikat itu berkata kepada murid-murid itu, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Amin. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Haleluya. Sebagaimana Yesus naik ke sorga, demikian juga dia akan datang kembali. Murid-murid menyaksikan, sebagai umat percaya, menyaksikan kenaikan Yesus ke sorga. Maka pada kedatangan Yesus kembali, umat percaya juga akan melihat kedatangannya kembali. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bulan yang lalu atau tanggal 30 Maret saya mengikuti peringatan perayaan 100 tahun GPDI di Bali. Jumlah hanya terbatas saja, ya mungkin sekitar 400-an saja yang diizinkan hadir. Kemudian mendapat sambutan secara virtual dari Bapak Presiden. Ya, kita bisa buka itu, ada di YouTube. Kemudian Menteri Agama juga menyampaikan sambutan lewat virtual. Dan kemudian ada Wakil Ketua MUI yang sekaligus Imam Besar Istiqlal Jakarta. Namanya apa ya? Umar belakangnya, ya Kiai Haji Blabla Umar, saya agak lupa depannya. Ya, dia memberi sambutan. Kebetulan dalam peringatan itu semua yang hadir diminta pria wanita pakai seragam baju putih semuanya. Kemudian Pak Imam Besar Istiqlal itu menyambut dengan pertama, "Wah, saya mengikuti acara ini, saya melihat pakaian putih semua, saya jadi merinding." Nggak tahu artinya apa itu merinding, itu mungkin bahasa
tetapi saya ambil ini adalah waktu Yesus naik ke surga, ya ada 2 orang berpakaian putih, maksudnya malaikat. Ya, puji Tuhan, ya, yang hadir kemudian berpakaian putih dan menyampaikan berita bahwa Yesus yang naik ke surga, maka Dia itu juga yang akan datang kembali. Mengapa Yesus perlu naik ke surga? Kalau kita baca kisah murid-murid tidak ingin Yesus kembali ke surga, atau mereka tidak mengerti mengapa Yesus harus kembali ke surga. Mereka ingin Yesus terus ada bersama-sama dengan mereka. Sebab itulah yang paling baik yang mereka pikirkan dan dapat pikirkan. Tetapi Yesus yang datang itu kemudian melayani dan akhirnya mengorbankan dirinya di atas kayu salib karena kasih-Nya yang besar untuk menebus, mengampuni, dan menyelamatkan akan umat manusia. Tugasnya sudah selesai, maka Dia perlu kembali ke surga. Yesus terangkat ke surga dan Dia akan datang kembali. Puji Tuhan, inilah keyakinan kita umat percaya kepadanya. Ini salah satu keyakinan iman kita. Untuk itu kita mau belajar mengapa Yesus naik ke surga. Apakah Dia meninggalkan kita? Atau justru perhatiannya semakin tinggi atas hidup kita? Bapak Ibu Saudara, kita membuka dalam kita coba melihat penjelasan Yesus dalam Yohanes pasal 14. Dalam penjelasan Yesus dalam Yohanes 14 bahwa Yesus perlu kembali ke surga atau ke rumah Bapa, dan Dia akan datang kembali. Jadi sebelum peristiwa kenaikan Yesus sudah memberitahu lebih dulu apa maksud kenaikannya ke surga. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku, yaitu Allah, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Puji Tuhan. Yesus naik ke surga punya tujuan. Setelah Dia menjalankan tugas penyelamatan di atas kayu salib itu, sudah selesai, tetapi tugasnya dengan naik ke surga belum selesai. Di surga Yesus terus bertugas, yaitu apa? Dia menyediakan tempat bagi umat yang percaya kepadanya. Kita orang yang percaya kepadanya tidak hanya saja percaya untuk hidup di dalam dunia ini, tetapi hidup percaya kita kepada Yesus di dalam dunia ini akan berujung, akan berakhir untuk ada bersama Yesus dalam rumah Bapa yang ada di dalam surga. Jadi Dia menyediakan tempat bagi umat yang percaya kepadanya. Di dalam dunia ada tempat tinggal bagi kita.
Ada tempat tinggal yang cukup baik, ada yang sedang, ada yang sederhana. Bahkan mungkin ada yang sangat kecil. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bersama bahwa kita hidup di dunia ini sifatnya sementara. Itulah yang Yesus maksudkan di sini. Dalam dunia hanya sementara, tetapi percayamu dalam dunia yang sementara ini kepada Yesus punya arti besar buat hidup percayamu. Mengapa? Sebab Yesus pergi ke rumah Bapa di dalam sorga. Yesus tahu di sana banyak tempat tinggal, dan Yesus menyediakan tempat untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Itulah sebabnya kita bersyukur telah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tahu di dalam dunia ini kita hanya tinggal sementara, tetapi ada tempat yang kekal yang Tuhan sediakan buat kita semua. Itu kenaikannya, menyediakan tempat buat kita. Tetapi ayat 3 Yesus berkata lebih jauh. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ke rumah Bapa, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus kembali ke rumah Bapa, yaitu ke sorga, untuk sediakan tempat bagi kita. Setelah dia selesai, maka dia akan kembali ke dalam dunia ini. Itulah dalam malaikat berkata, sebagaimana Yesus naik ke sorga, maka begitu pula dia akan datang kembali. Yesus sudah menyampaikannya terlebih dahulu bahwa dia akan datang kembali dan membawa kamu, umat yang percaya kepadanya, ke tempatnya Yesus. Sebab menjadi kesukaan Yesus, di mana dia berada, begitu juga umatnya, begitu juga orang percaya kepadanya juga berada. Sebabnya kita berterima kasih. Peringatan kenaikan Yesus ke sorga, Yesus tidak tinggal diam. Dia terus bekerja berkarya untuk hidup umat beriman, supaya umat beriman dikatakan di sini jangan gelisah hatimu, percaya penuh pada Allah, percaya penuh pada Yesus. Puji Tuhan. Yang kedua, kita melihat Yesus bicara lebih jauh. Ayatnya yang ke-15, Yohanes pasal 14. Jikalau Yohanes 14 ayat 15 mulai, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kemudian Yesus mengajar kepada orang yang beriman, ayat 1 tersebut, yaitu jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Jadi Bapak Ibu Saudara, definisi daripada mengasihi Yesus adalah menuruti perintah Yesus, mengikuti firman Yesus. Jadi sementara kita mengikuti firman Yesus, maka kasih Allah sedang bekerja dan memenuhi hati kita. Tak terpisahkan antara mengasihi Tuhan dan mengikuti firman-Nya. Dan itu berarti Bapak Ibu Saudara, menuruti firman-Nya itu berarti ada proses belajar di dalamnya. Belajar menurut kepada Tuhan, belajar
memahami akan firman-Nya. Jadi hidup dalam kasih Yesus adalah hidup belajar firman. Hidup dalam kasih Yesus adalah belajar untuk menuruti firman-Nya. Jadi sedang berlangsung proses pelatihan diri. Kita dilatih oleh Tuhan dalam kasih-Nya. Untuk apa? Memahami firman dan mengikuti firman-Nya. Dan Yesus tahu tidak mudah untuk memahami kasih Tuhan dan untuk memahami firman-Nya. Tidak mudah untuk menuruti firman-Nya. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa." Ayat yang kedua, Yesus pergi ke rumah Bapa. Dalam ayat yang ke-16, Yesus akan minta kepada Bapa di dalam sorga. "Bapa, Aku telah menyampaikan firman supaya mereka hidup dalam kasih-Ku, supaya mereka mengerti firman, supaya mereka menuruti firman. Tetapi Bapa, tidak mudah untuk manusia yang hidup di dunia yang berdosa, yang telah dicemari oleh iblis ini. Itulah sebabnya Yesus minta kepada Bapa, yaitu apa? Dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain di sini maksudnya penolong yang lain yang setara dengan Yesus. Itu maksudnya. Bapak Ibu Saudara, bukan lebih rendah. Kalau lebih rendah itu berarti dia tidak berkemampuan seperti Yesus. Yesus menyatakan supaya mereka mengasihi Yesus, supaya mereka menurut. Jika penolong itu tidak setara dengan Yesus, maka itu berarti penolong tidak mampu menolong supaya murid-muridnya bisa mengikuti firman-Nya. Tetapi puji Tuhan, ya, penolong itu adalah setara dengan Yesus sehingga bisa menolong, bisa membantu. Dalam ayat yang lain, bisa membimbing, bisa mengajar, bisa melatih, bisa mengingatkan kita. Ayat 17 berkata, siapakah penolong itu? Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Dunia pada umumnya. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Dia orang yang belum percaya tidak bisa mengenal kepada Yesus. Mereka tidak mengerti. Tetapi kamu mengenal dia. Kamu orang percaya, kamu mengenal dia. Dan sekarang kamu sedang mengikuti firman-Ku untuk hidup dalam kasih-Mu, Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka Roh penolong itu yang akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Puji Tuhan. Jadi ada yang menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, murid-muridnya tadinya berpikir yang terbaik Yesus terus bersama mereka. Tetapi kalau Yesus terus bersama mereka secara fisik, Yesus hanya yang kelihatan. Orang di tempat lain yang tidak melihat Yesus, bagaimana bisa percaya? Itu sederhananya. Tetapi di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka diberi penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, dan kamu kenal dia. Mengapa? Karena kamu percaya kepadaku. Percaya kepada Yesus itu berarti juga mengenal kepada Yesus, mengenal kepada Roh Kudus.
Sebab Roh Kudus itu penolong yang lain yang setara dengan Yesus. Oke? Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Yesus naik ke sorga, maka Roh kebenaran, Roh Kudus, disebut juga Roh Allah, disebut juga Roh Yesus. Itulah yang datang kepadamu menyertai kita. Jadi dari sisi luar dia menyertai, dia mendampingi, dia bersama kita secara roh atau rohani. Tetapi Roh kebenaran itu juga diam di dalam kita, di dalam hati kita. Puji Tuhan. Jadi kita melihat bahwa Yesus naik ke sorga, tapi Dia memberikan apa yang sangat perlu buat umat percaya. Apa yang sangat perlu supaya umat percaya dapat hidup dalam kasih Yesus dengan jalan menurut kepada Tuhan. Itu tidak mudah, tetapi Yesus memberi jalan keluar. Yesus memberi jaminan bahwa ada yang akan menyertai dan ada yang akan menolong. Puji Tuhan. Kalau bukan pertolongan Tuhan, siapakah manusia yang bisa menjalani percaya, bisa menjalani kasih-Nya Tuhan? Matius 22, saya tidak sempat baca, saudara bisa baca sendiri. Hukum yang terutama yaitu kasihilah akan Allah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Siapa yang mampu menjalankan itu di tengah dunia yang jahat, yang berdosa ini? Maka Yesus tahu, dan itulah sebabnya Yesus meminta kepada Bapa. Ayat yang lain berkata, Yesus mengutus Roh Kudus. Dari satu sisi minta kepada Bapa, tetapi sisi yang lain itu berarti minta, Dia menerimanya, dan kemudian Dia mengutusnya. Terpujilah akan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau naik ke sorga, tapi Engkau memberi Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya Engkau menuntun kami, membimbing kami, melatih kami, mengajari kami, mendidik kami dalam menjalani hidup sehari-hari untuk menurut kepada Tuhan. Dan dalam hal ini, maka penolong itulah yang akan membantu saudara, membantu saya, membantu kita semua. Yang ketiga, Lukas pasalnya yang ke-24. Ketika Yesus sementara naik ke sorga, apa yang Yesus perbuat? Yohanes pasal 24 ayat 50. Lukas maksud saya. Lukas 24 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dekat Betania, kemudian disitulah ada Bukit Zaitun. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51, dan ketika Yesus yang terangkat ke sorga itu, ya, Dia sedang memberkati mereka. Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Puji Tuhan. Sementara Yesus terangkat naik sampai di sorga, tangannya tetap terulur bagi umat yang percaya. Oh, terima kasih Tuhan. Perhatianmu tidak berubah. Waktu murid-murid bersama Yesus perhatiannya luar biasa. Tetapi Yesus menyatakan lebih jauh, sampai Dia terangkat dan ada di sorga, perhatiannya tidak berubah untuk umat yang percaya kepadanya. Kita terima kasih pada Tuhan. Tangannya yang penuh kasih, penuh anugerah, penuh dengan kebaikan itu, Dia nyatakan
dalam hidup kita. Dalam Bilangan pasalnya yang ke-6, satu saudara boleh baca. Bilangan pasal 6. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberkati umatnya. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26, satu saudara boleh baca. Bilangan pasal yang ke-6 ayat 24 sampai ke 26, begini firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Firman Tuhan. Tuhan sementara naik ke sorga, dia hadapkan wajahnya pada saudara dan saya. Dia ulurkan tangannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan menyatakan bahwa dia Tuhan yang memberkati. Terpuji Tuhan kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, kesempatan lain kita akan lihat, pelajari Yesus datang kembali. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebagai umat percaya, paling tidak ada 3 hal penting ini. Bahwa Yesus pergi ke sorga menyediakan tempat buat saudara dan saya. Amin. Tempat yang kekal. Tidak lagi seperti langit dan bumi yang ada ini, tetapi langit bumi yang baru dalam kitab Wahyu. Tempat kediaman kekal umatnya. Yang kedua, Tuhan memberi Roh Kudus-Nya. Selama kita hidup di dalam dunia ini, puji Tuhan, Roh Kudus mendampingi kita. Dan juga Yesus tetap ulurkan tangannya buat saudara dan saya. Sebab itu kita penuh syukur, terima kasih. Kami selalu mau mengangkat tangan sebagai tanda umat beriman, umat yang mengasihi Tuhan, umat yang percaya kepada Tuhan, dan umat yang selalu mau menghormati Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan ulurkan tangannya, kita sambut tangan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Itu berarti Tuhan mau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mari kita bangun hubungan kedekatan kita dengan Tuhan dengan jalan percaya, mengasihi Tuhan, turut akan firman-Nya. Tuhan Yesus tolong memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa dan sungguh bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sebuah nyanyian, haleluya. Roh Kudus pimpin, haleluya. Puji Tuhan, kita nyanyikan bersama. Roh Kudus pimpin kami dalam perjalanan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya.
kita terpelihara, kita tidak jatuh, lemah dan mundur, tetapi kita terus dikuatkan oleh Tuhan, diterangi hati pikiran kita, juga sebuah tindakan kita, supaya kita senantiasa mendapat pimpinan dari Tuhan saja. Puji Tuhan, haleluya. Kita naikkan satu pujian lagi, satu nyanyian. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Kulihat perubahan dalam setiap wajah. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih banyak Yesus Tuhan kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau datang untuk menyertai kami umat yang percaya, dan Engkau mau diam di dalam hati kami untuk menolong kami, untuk memimpin kami, untuk menguatkan kami, untuk menghibur kami, untuk memulihkan kami, untuk menyehatkan kami, untuk memberkati kami. Terpuji-puji Engkau, Yesus Tuhan, kekal selama-lamanya. Kenaikan-Mu ke surga memberi arti yang besar dalam hidup kami, umat yang beriman kepada-Mu. Meteraikanlah oleh Roh-Mu yang kudus kebenaran firman itu dalam hati kami, pikiran kami, dan dalam seluruh gerak hidup kami. Tuhan Roh Kudus, Roh kebenaran yang menguasai kami, baik kami jemaat yang beribadah, baik jemaat yang tidak hadir, ada di tempat masing-masing. Mohon lawatan-Mu bagi mereka, supaya mereka dapat merasakan karunia sorga, berkat dari sorga yang dari Engkau Yesus dilimpahkan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa berkat Tuhan juga, sebagaimana Engkau Yesus terulur tangan kami juga terulur untuk negara kami. Tuhan, berilah berkat-Mu untuk negara kami, berilah berkat-Mu untuk pemerintah kami, berilah berkat-Mu untuk seluruh rakyat Indonesia. Oh haleluya, bahkan buat seisi dunia ini kami mohon anugerah-Mu, kiranya keselamatan daripada-Mu Yesus
dapat, oh Tuhan, didengar, dipahami, kemudian disambut, dipercaya oleh setiap telinga untuk mereka, oh Tuhan, menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih banyak Bapa Sorga. Kami mau mengakhiri pertemuan ibadah kami penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan terima kasih. Engkau senantiasa memperhatikan anak kami. Itu sebabnya kami serahkan diri kami serahkan keluarga kami, baik kami yang hadir, baik jemaat yang ada di tempat masing-masing. Engkau Yesus, Gembala agung kami, Gembala yang baik buat kami semua. Pimpinlah kami oleh Roh-Mu yang kudus di dalam terang anugerah dan kebaikan daripada-Mu. Engkau menyertai umat-Mu dalam sebuah aktivitas mereka. Engkau bersama mereka, Engkau kuatkan, Engkau campur tangan, sehingga semua dapat dikerjakan, dijalani dengan baik, semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa Sorga. Kami percaya Yesus, uluran tangan-Mu tetap terulur buat kami semua. Itu sebabnya setiap hari kami arahkan iman kami arahkan kasih kami kepadamu, pengharapan kami kepadamu. Terimalah anugerah, terimalah berkat Allah Bapa di dalam sorga. Dia menyinari engkau, dia hadapkan wajahnya kepadamu, dan dia limpahkan kebaikannya kepadamu. Terimalah kasih sayang Yesus Tuhan Juru Selamat, pertolongan, pimpinan, penyertaan dari Roh Kudus atas kami semua sampai selama-lamanya. Bersyukur dan sukacita ya Bapa, kami menamatkan ibadah kami ini. Terimalah persembahan umat-Mu, jadikan itu keberkatan bagi kemuliaan